Ada yang mengira bahwa dahi yang hitam karena sujud itulah yang dimaksudkan dengan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Padahal bukan demikian yang dimaksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang salah paham dengan maksud ayat ini. Dalam surat Al-Fat ayat 29 dinyatakan yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Surat Al-Fat 29. Banyak yang salah paham. Banyak orang yang salah paham dengan maksud ayat ini. Ada yang mengira bahwa dahi yang hitam karena sujud itulah yang dimaksudkan dengan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Padahal bukan demikian yang dimaksudkan. Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksudkan dengan tanda mereka adalah perilaku yang baik. Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang kuat dari Mujahid bahwa yang dimaksud adalah kekusukan. Juga diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan dari Qatadah. Beliau berkata, ciri mereka adalah sholat. Tafsir Mukhtasar Sahih halaman 546. Dari Salim Abu Nadr, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah anak asuhmu," jawab orang tersebut. Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu?" "Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3698. Dari Ibnu Umar, beliau melihat ada seorang yang ada dahinya terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu." Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3699. Dari Abi Aun, Abi Darda melihat seorang perempuan yang ada wajahnya terdapat kapal, semisal kapalan yang ada pada seekor kambing. Beliau lantas berkata, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik." Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3700. Dari Humaid bin Abdurrahman, "Aku berada di dekat As-Sa'id bin Yazid ketika seorang yang bernama Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf datang. Melihat kedatangannya, As-Sa'id berkata, 'Sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah sholat dengan menggunakan wajahku di selama sekian waktu lamanya, namun sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku.' Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3701. Dari Mansur, "Aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah, 'Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.' Apakah yang dimaksud adalah bekas di wajah?" Jawaban beliau, "Bukan. Bahkan ada seorang yang kapalan yang ada di antara kedua tangannya, yang ada di antara kedua matanya itu bagaikan kapalan yang ada pada lutut onta, namun dia adalah orang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekusuan." Riwayat Baihaqi. Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3702.
Bahkan Ahmad As-Sofi mengatakan bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat adalah sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan tukang riya, yaitu tanda hitam yang ada di dahi, karena hal itu adalah ciri khas Khawarij. Baca Ahli Bid'ah Hasyiah As-Safi 4/134 Dar Ar-Fikr dari Al-Asraq bin Qais. Sarika bin Syihab berkata, aku berharap bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Muhammad yang bisa menceritakan hadis tentang Khawarij kepadaku. Suatu hari aku berjumpa dengan Abu Barzah yang berada bersama satu rombongan para sahabat. Aku berkata padanya, ceritakanlah kepadaku hadis yang kau dengar dari Rasulullah tentang Khawarij. Beliau berkata, akan kuceritakan kepada kalian suatu hadis yang didengar sendiri oleh kedua telingaku dan dilihat oleh kedua mataku. Sejumlah uang dinar diserahkan kepada Rasulullah, lalu beliau membaginya. Ada seorang yang pelontos kepalanya dan ada hitam-hitam bekas sujud di antara kedua matanya. Dia mengenakan 2 lembar kain berwarna putih. Dia mendatangi Nabi dari arah sebelah kanan dengan harapan agar Nabi memberikan dinar kepadanya, namun beliau tidak memberinya. Dia lantas berkata, hai Muhammad, hari ini engkau tidak membagi dengan adil. Mendengar ucapannya, Nabi marah besar. Beliau bersabda, demi Allah, setelah aku meninggal dunia, kalian tidak akan menemukan orang yang lebih adil dibandingkan diriku. Demikian beliau ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, akan keluar dari arah timur orang-orang yang seperti itu penampilan mereka. Dia adalah bagian dari mereka. Mereka membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidaklah melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari binatang sasarannya. Setelah menembusnya, kemudian mereka tidak akan kembali kepada agama. Ciri khas mereka adalah pelontos kepala. Mereka akan selalu muncul. Hadis riwayat Ahmad nomor 19798, dinilai sahih li ghorihi oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Oleh karena itu, ketika kita sujud hendaknya biasa saja, jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga hampir seperti orang yang terlungkup. Tindakan inilah yang sering menjadi sebab timbulnya bekas hitam di dahi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.